Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Soya Joan Dolat lahir di Menasha, Wisconsin, pada 29 Agustus tahun 1960 di LA. Miller lahir di Milwaukee, Wisconsin, pada tanggal 3 Agustus tahun 1909. Joan Dolat dan Neil A. Miller keduanya mengabdi di Institute of Human Relations dan melakukan gagasan teori yang berpengaruh pada psikologi, yaitu stimulus, respon teori, struktur kepribadian. Kebiasaan habit satu-satunya elemen dalam teori Dollard dan Miller yang memiliki sifat struktural dan habit merupakan stimulus dengan respon yang stabil dan bertahan lama dalam kepribadian. Struktur tersebut tergantung pada pengalaman unik yang dialami oleh individu dan bersifat sementara. Contoh struktur kepribadian, Alex siswa yang biasa terlambat masuk kelas. Suatu ketika, dosen lebih dulu masuk kelas sehingga Alex mendapatkan hukuman tidak boleh mengikuti pelajaran. Peristiwa ini merupakan peristiwa unik yang dapat merubah kepribadian. Dari yang sering terlambat menjadi rajin dan masuk tepat waktu, motivasi, dan stimulus. Motivasi merupakan stimulus yang ada dalam individu untuk melakukan kegiatan tertentu serta sebagai pendorong dan penentu hasil kerja individu dari kemampuan yang dimilikinya. Stimulus dibagi menjadi dua. 1. Dorongan primer. Dorongan yang berkaitan dengan fisik. Contoh, lapar, haus, seks, dan lain-lain. 2. Dorongan sekunder. Pemuasan dari dorongan primer. Contoh, rasa takut, cemas, gelisah. Dorongan sekunder dibagi lagi menjadi 4. 1. Drive. 2. Cue. 3. Responden. 4. Framework. 1. Drive. Stimulus dalam diri sendiri yang mendorong untuk melakukan kegiatan. 2. Cue. Stimulus yang memberi petunjuk perlu dilakukan respon sesungguhnya. 3. Response. Aktivitas yang dilakukan seseorang. 4. Framework. Sebagai pereda dorongan. Contoh teori dalam belajar. Seorang mahasiswa sedang mengikuti pembelajaran di ruang yang panas dengan spontan, mengipas-ngipaskan bukunya, ruang kelas menjadi lingkungan W dan menjadi stimulus S bagi mahasiswa tersebut. O, secara spontan mengipas-ngipaskan respon R yang dilakukan mahasiswa. Bentuk konflik. Ada 3 bentuk konflik. 1. Konflik approach avoidance. Orang dihadapkan dengan pilihan nilai positif dan negatif yang ada di satu situasi. 2. Konflik avoidance. Orang dihadapkan dengan 2 pilihan yang sama negatif. 3. Konflik approach. Kebalikan dari konflik avoidance.